Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita dimudahkan untuk bisa duduk kembali dalam majelis ini untuk kembali talabul ilmi atau untuk mencari ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam talabul ilmi dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kewajiban puasa Ramadan. Mengingat tidak lama lagi, kurang lebih 3 pekan lagi, kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka tidak ada salahnya kalau kita kembali belajar berkaitan dengan puasa Ramadan. Meskipun barangkali di antara kita sudah banyak yang tahu, akan tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali untuk mengingat kembali. Barangkali ada beberapa perkara yang luput, barangkali ada beberapa perkara yang kita belum mengetahuinya. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan salah satu kewajiban di dalam agama Islam. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Dan barangkali semua orang Islam tahu ya, baik yang masih muda ataupun sudah sepuh, laki-laki ataupun perempuan, baik yang pendidikannya lulusan SD atau yang sarjana atau bahkan S3 pun, semuanya tahu bahwasanya puasa itu wajib. Tetapi sangat disayangkan banyak di antara saudara-saudara kita
yang mereka juga orang Islam tetapi tidak mau mengerjakan kewajiban puasa Ramadan ini. Banyak seperti itu. Padahal kalau mereka ditanya hukumnya, mereka juga tahu wajib, tapi dengan sengaja mereka tidak mau mengerjakannya. Nah, bahkan puasa Ramadan bukan cuma sekedar wajib, tetapi bahkan termasuk salah satu dari rukun Islam. Termasuk salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Terus Nabi SAW itu mengumpamakan agama Islam itu diibaratkan seperti bangunan, yang mana bangunan itu bisa berdiri dengan tegak, bisa berdiri dengan kokoh, yaitu apabila tiang-tiangnya lengkap. Maka demikian juga Islam itu seperti bangunan yang ada tiang-tiangnya, yang tiangnya harus lengkap. Apa saja? Nabi mengatakan syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama, tiang yang pertama, yaitu syahadat, dan ini yang paling pokok. Yang mana kalau ini tiang ini sudah hilang, maka hilang semuanya. Nah, jadi syahadat ini yang paling utama, paling pokok, dan yang paling penting, dan juga yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan bayar zakat, wa hajjil bait, dan berhaji Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain puasa Ramadan dulu kemudian berhaji. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW itu menjelaskan di antara salah satu rukun Islam yaitu puasa Ramadan. Maka orang Islam itu disebut orang yang Islam sempurna Islamnya yaitu apabila dia mengerjakan puasa Ramadan. Maka bagaimana kalau ada orang Islam tidak mengerjakan puasa Ramadan? Nah, itu ibaratnya seperti rumah, seperti bangunan yang tiangnya kurang. Kalau kita punya rumah yang bagus, megah, misalkan rumah joglo ya, kemudian tiangnya dikurangi 1, kira-kira gimana rumahnya? Tentunya akan ambruk atau paling tidak miring. Maka demikian juga orang Islam tapi tidak puasa. Ini Islamnya, ini belum lengkap. Islamnya belum sempurna. Itu harus dilengkapi rukun Islam yang 5 tadi. Nah, jadi puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban. Dan Allah yang mewajibkan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi disebutkan apa? Kutiba alaikum, telah diwajibkan. Telah diwajibkan, yang mewajibkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas bagi petunjuk tersebut, dan menjadi Al-Furqan, pembeda yang membedakan antara al-haq dengan al-batil. Kemudian Allah mengatakan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan barang siapa di antara kalian yang mendapatkan bulan, yaitu bertemu dengan bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala.
perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa bagi siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, maka berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Demikian juga kaum muslimin semuanya sepakat bahwasanya puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Dan sekali lagi, wajib artinya jika dikerjakan dapat pahala, tapi jika ditinggalkan mendapatkan dosa dan mendapatkan ancaman yang berat. Mendapatkan ancaman yang berat di hari akhir nanti. Apa ancamannya? Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, apa ancamannya? Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, demikian juga Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naimun." Nabi mengatakan, ketika aku sedang tertidur, "Atani rajulani." Tiba-tiba ada dua orang yang datang. Fa akhadha bidhubu'ai. Kemudian mereka berdua memegangi lenganku. Jadi Nabi bermimpi. Jadi di dalam mimpinya beliau didatangi oleh dua orang malaikat. Dan meskipun ini sumbernya adalah mimpi, tetapi mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Mimpinya Nabi itu pasti benar. Beda dengan kita. Kalau mimpi Nabi itu benar, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, ketika beliau sedang tidur di dalam mimpinya. Nah, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nah, bagaimana sikap beliau? Apakah dilaksanakan? Iya, dilaksanakan. Karena mimpi Nabi itu termasuk wahyu, pasti benar. Beda kalau kita mimpi disuruh nyembelih putra kita, gimana? Nah, tentunya tidak boleh kita lakukan, karena kita bukan nabi. Beda dengan para nabi. Mimpi mereka adalah wahyu, maka benar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, Nabi bermimpi melihat ada dua orang yang datang kemudian memegangi lengan beliau. Fa'ataya bi jabalan wa'ara. Kemudian mereka membawaku ke bukit yang tinggi, yang terjal. Faqala, kemudian mereka mengatakan, "Is'ad, naiklah." Nah, naiklah. Maka kemudian aku mengatakan, La utiku, aku tidak mampu, karena gunungnya terjal. Faqala, maka kemudian mereka berdua mengatakan, Inna sanusahiluhu laka. Baik, kalau demikian kami akan membantumu. Maka fasa'adtu, maka akhirnya aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawadi jabal, hingga ketika aku berada di atas gunung, jadi sudah di atasnya. Idza bi aswatin syadidah, aku mendengar suara yang keras, suara teriakan yang keras. Faqultu, maka kemudian aku mengatakan, Nabi mengatakan, ma hadhil aswat, ini suara apa? Qalu, maka mereka, para malaikat tadi mengatakan, hadza iwa'u ahlin nar, ini suara teriakan penduduk neraka. Ketika itu Nabi belum melihat, cuma mendengar suaranya. Tsumma untuliqa bi, kemudian aku dibawa melanjutkan perjalanan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaqahum damma. Nah, tiba-tiba aku melihat orang-orang yang digantung pada urat-urat kaki mereka, jadi kakinya di atasnya. Kemudian apa? Pelipisnya sobek-sobek, dan dari sobekan tersebut keluar air darah.
sekeluar darah. Di kakinya di atas, kepalanya di bawah, ini sobek-sobek mukanya, mengalirkan darah. Maka kemudian aku berkata, man haula, siapa yang mereka ini? Siapa orang yang seperti ini? Nah, qala, maka kemudian dikatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya. Mereka yang disaksikan oleh Nabi itu adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya. Jadi orang ini awalnya niat berpuasa, tapi kemudian di siang hari jam 1, jam 2 terasa perutnya lapar. Nah, akhirnya apa? Dia makan. Nah, mau makan di rumah tidak enak sama keluarganya, apalagi anaknya juga puasa yang masih kecil. Masuk yang tua nggak puasa, akhirnya orang keluar nyari makan di luar, nyari warung yang agak jauh. Nah, pamitnya mau jalan-jalan dulu, padahal nyari warung. Nah, kemudian makan, minum. Setelah kenyang kemudian pulang, pura-pura lemes. Nah, ini orang puasa belum waktunya, padahal dia masih kuat. Nah, kemudian dia membatalkan puasanya tanpa udzur, bukan karena sedang sakit, bukan karena sedang dalam perjalanan, tapi sengaja dia membatalkan puasanya. Maka orang yang seperti ini di hari akhir nanti akan diancam dengan ancaman yang berat, akan digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, wajahnya, pelipisnya disobek-sobek sampai mengalirkan darah. Jadi ini bukan masalah yang sepele, bukan perkara yang ringan. Maka hendaknya kalau seandainya ada di antara saudara-saudara kita, bahkan masih kerabat dekat kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, kakak kita, adik kita, yang ketika bulan Ramadan ini belum mau melaksanakan ibadah puasa, maka hendaknya kita ingatkan mereka. Ancamannya seperti ini. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah, ini harapan kita. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, poso orang poso karepku, dosa tak tanggung dewi. Kalau seperti itu ya sudah, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita mengingatkan. Tidak diterima ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah mengingatkan, tidak boleh kemudian kita biarkan saja. Apalagi bukan cuma dibiarkan, malah dibuatkan makanan. Pagi-pagi dibuatkan sarapan, dibuatkan pancitan sama teh, kopi. Padahal tahu orang ini orang Islam dewasa, berakal, mempunyai kewajiban puasa, sengaja nggak puasa. Kok kita bantu tidak puasa? Berarti namanya apa? Kita tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nggak boleh. Kita ingatkan ya, kita ingatkan. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, inilah ancaman bagi orang yang tidak berpuasa. Di dalam hadis itu disebutkan orang yang awalnya puasa kemudian membatalkan puasanya di tengah-tengah. Ancamannya seperti itu. Maka bagaimana dengan orang yang dari awal dia sudah nggak mau puasa? Dari awal dia tidak ada niat puasa sama sekali selama 1 bulan. Dan banyak orang-orang yang seperti ini. Tentunya yang seperti itu lebih berat ancamannya. Nah, baik, kemudian, kalau orang yang tidak puasa itu mendapatkan ancaman yang berat seperti itu, tapi kebalikannya, orang yang mau melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan banyak keutamaan. Orang yang mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Apa saja keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan?
Di antaranya yang pertama yaitu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita semua merasa bahwasanya kita punya dosa, bahkan bukan cuma sedikit, tidak cuma sedikit tapi banyak. Kita semua merasa kita punya banyak dosa. Tentunya ketika kita merasa bahwasanya kita punya banyak dosa, kita ingin agar dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak caranya, di antara caranya itu dengan melakukan ibadah puasa ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala. Jadi dia melakukan ibadah puasa Ramadan niatnya karena iman kepada Allah yang telah memerintahkannya, beriman kepada Allah yang akan memberikan balasan yang banyak, wahtisaban, dan mengharap pahala di sisi Allah. Jadi niatnya karena Allah, bukan niatnya karena ingin diet misalkan. Mumpung Ramadan sekalian diet semata-mata untuk diet, ya, maka nggak boleh seperti itu. Jadi orang yang berpuasa iman karena iman pada Allah dan juga karena mengharap pahala di sisi Allah, Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kita yang banyak, yang kita tumpuk-tumpuk setiap hari, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berpuasa. Ini kesempatan besar bagi kita yang merasa bahwasannya kita mempunyai banyak dosa. Ini kesempatan besar untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan perlu diingat bahwasanya dosa-dosa yang diampuni dengan sebab puasa itu apakah semua dosa atau hanya sebagian dosa saja? Nah, maka perlu kita ketahui bahwasanya diampuni dengan puasa itu hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diampuni dengan sebab puasa, dengan sebab sholat, dengan sebab sholat Jumat dan yang lainnya, itu adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, as-salawatul khams, al-jum'atu ila jum'ati, ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idza ustunibatil kabair. Nabi mengatakan sholat 5 waktu, sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat yang lainnya, puasa Ramadan 1 sampai puasa Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa mastunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Nabi mengatakan selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya yang diampuni oleh Allah dengan sebab puasa itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar, maka kita wajib bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau kita benar-benar bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka sebesar apapun dosa kita, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, meskipun besar, diampuni oleh Allah, itu Maha Pengampun. Nah, akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya, meskipun besar. Nah, jadi demikian, kalau dosa besar maka harus disertai dengan tobat pada Allah Ta'ala.
Adapun dosa-dosa kecil maka itu yang bisa dihapuskan dengan puasa. Nah, baik, kemudian keutamaan yang kedua, keutamaan puasa Ramadan yang kedua yaitu bahwasanya pahala puasa itu besar, tidak ada batasnya. Pahala puasa itu besar, tidak ada batasnya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain meskipun pahalanya besar tapi masih ada batasannya. Adapun puasa Ramadan pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batasnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana asibihi. Nabi mengatakan semua amalan anak Adam itu akan kembali baginya. Jadi, semua amalan yang kita lakukan itu akan kembali untuk kita. Illa as-siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu untuk Allah. Wa ana ajzi bi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Allah mengatakan aku sendiri yang akan membalasnya. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu tidak terbatas. Pahala puasa itu tidak terbatas karena Allah tidak menyebutkan berapa-berapanya. Tidak disebutkan dilipatkan 27 derajat, tidak disebutkan dilipatkan 700 kali atau sebesar gunung Uhud atau sebagainya, tidak. Tapi apa? Allah mengatakan wa ana azibihi, aku sendiri yang akan membalasnya dengan balasan yang tidak terbatas. Nah, tetapi perlu kita ketahui, apakah setiap orang yang berpuasa itu pasti nantinya akan mendapatkan pahala yang tanpa batas ini? Jawabannya itu apa? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak semua orang yang berpuasa otomatis dapat pahala yang banyak, yang tanpa batas. Bahkan sebaliknya, ada orang yang puasa tapi gak dapat apa-apa. Nabi mengatakan apa? Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Ya. Nabi mengatakan banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan rasa haus. Nabi mengatakan banyak, bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi banyak orang yang puasa, yang mulai dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Nah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Dia sudah susah payah berpuasa, menahan lapar, menahan haus, tapi dia tidak dapat apa-apa. Sebabnya yaitu apa? Karena dia tidak meninggalkan perbuatan dosa. Dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Puasa tetapi maksiat tetap jalan terus. Ya, dia puasa, dia gak makan, gak minum, tapi lisannya masih suka berdusta, lisannya masih suka menggunjing, ngerasani. Wonten apa mboten? Kathah. Puasa tapi masih suka menggunjing. Nah, inilah yang menyebabkan pahala puasa kita gugur, bahkan bisa sampai habis. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah dia melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya, tidak butuh dia meninggalkan minumnya. Artinya apa? Artinya dia puasa tapi Allah tidak berikan pahala baginya. Dia puasa tapi apa? Allah tidak memberikan pahala baginya. Maka sia-sia puasanya. Sia-sia puasanya. Dia puasa tapi tidak dapat pahala. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ketika kita melakukan ibadah puasa, bukan cuma sekedar menahan dari lapar dan haus, tetapi juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa yang kita lakukan ini benar-benar akan membuahkan pahala yang besar yang tanpa batas di sisi Allah taala. Maka iman-iman ya, kalau kita sudah puasa ternyata kok nggak dapat apa-apa. Sudah susah-susah repot-repot bangun jam 3, jam 2 nyiapkan untuk sahur. Sudah susah nahan lapar, nahan haus, tidak makan, tidak minum sampai sore. Di waktu sore pun sudah repot nyiapkan buka, tapi ternyata apa? Nggak dapat apa. Eman-eman seperti itu ya. Maka sekali lagi saya ngajak pada diri saya pribadi khususnya dan bagi jamaah sekalian, ini benar-benar kita perhatikan, kita jaga. Jadi bukan cuma sekedar melakukan puasa, tapi juga kita jaga kualitas puasa kita. Itu dengan apa? Menjaga dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini keutamaan yang kedua. Bahasanya pahala puasa itu banyak tanpa batas. Baik, kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu puasa itu menjadi tameng bagi kita. Puasa itu adalah tameng bagi kita. Tameng dari apa? Tameng dari maksiat ketika di dunia, dan tameng dari api neraka ketika nanti di akhirat. Itu menjadi tameng ketika di dunia, menjadi tameng dari maksiat, kita dijauhkan dari maksiat. Kemudian yang kedua, tameng dari api neraka nanti di hari akhir nanti. Nabi SAW mengatakan wasiyamu junnah, wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Apa fungsinya tameng? Perisai fungsinya adalah untuk melindungi diri kita. Kalau orang perang bawa tameng ya. Perisai melindungi dari serangan musuh. Ada musuh nyerang, ditahan begitu. Demikian juga orang yang berpuasa, dia punya tameng. Ya, itu yang pertama, itu tameng dari maksiat. Nah, kalau orang puasanya benar, insya Allah itu akan menjaga dirinya dari maksiat. Kalau puasanya benar, itu akan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Berarti kalau dia tetap berbuat maksiat, dia puasa tapi tetap maksiat, berarti ini puasanya yang perlu ditanyakan ini. Jangan-jangan puasanya niatnya belum lurus karena Allah. Jangan-jangan puasa niatnya hanya karena tidak enak sama orang. Maka perlu diperhatikan kembali. Jadi kalau puasanya itu benar-benar karena Allah, insya Allah itu akan mencegah dari perbuatan maksiat ketika di dunia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para pemuda dan mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu nikah, maka hendaknya dia menikah. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang belum mampu fa'alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa.
para pemuda. Biasanya pemuda ini sedang kuat-kuatnya syahwatnya ya, tertarik pada lawan jenis. Nah, kalau mampu nikah. Tapi kalau ternyata belum mampu, maka Nabi menyuruh apa? Untuk memperbanyak puasa. Kenapa demikian? Fa'innahu lahu wijah. Nah, karena sesungguhnya puasa tersebut menjadi tameng baginya, menjadi pelindung baginya dari maksiat. Jadi puasa itu melindungi dirinya dari maksiat, dari zina, demikian juga dari maksiat yang lainnya. Ini tameng dari maksiat ketika di dunia. Maka biasanya kalau orang sedang puasa, kemudian terbetik dalam hatinya keinginan untuk berbuat dosa, atau ada orang lain yang ngajak berbuat dosa, maka kemudian dia mengatakan poso-poso kok gawe dosa. Misalkan diajak mencuri, poso-poso kok nyolong ya. Misalnya seperti itu. Gak mau, saya sedang puasa kok nyolong. Ini puasanya bisa ngerem dari perbuatan dosa. Nah, tapi bukan berarti kalau nggak puasa boleh nyolong, ya. Bukan seperti itu. Maksudnya kalau sedang puasa itu ada remnya, ada yang mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Baik, kemudian yang kedua tadi, puasa itu menjadi penghalang dari api neraka. Puasa menjadi tameng dari api neraka nanti di hari akhir. Jadi orang yang menjalankan puasa nanti di hari akhir, di hari kiamat, dia akan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Puasa satu hari di jalan Allah, maksudnya puasanya ini benar-benar dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina khalifan. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini orang yang puasa sehari karena Allah, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti di hari akhir dia akan dijauhkan dari api neraka. Berapa jaraknya? 70 tahun perjalanan. Berapa jarak perjalanan 70 tahun? Jarak yang sangat jauh sekali, tidak bisa kita menghitungnya. 70 tahun. Ada orang yang mulai dari lahir sampai jadi simbah-simbah 70 tahun dia berjalan terus. Gak usah pakai pesawat, gak usah pakai mobil. Kalau seandainya jalan kaki saja 70 tahun jalan kaki sampai mana itu? Sudah keliling bumi berulang kali. Jarak yang sangat jauh sekali. Nah, ini jarak orang yang berpuasa dari api neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Puasa itu akan menjauhkan seseorang dari api neraka. Maka sebaliknya, kalau orang yang nggak mau puasa gimana? Justru mendekatkan dirinya ke dalam ke neraka, bahkan memasukkan dirinya ke dalam neraka. Waliyatubillah. Nah, baik. Kemudian keutamaan puasa yang lainnya, yaitu bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat lebih wangi daripada minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis lanjutannya tadi Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu fammi shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min rihil miski, daripada minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat, kata Nabi apa? Lebih wangi daripada minyak kasturi.
Minyak kasturi itu minyak yang paling wangi, paling mahal. Kalau minyak kasturi yang asli itu berasal dari rusa khusus ya. Rusa khusus, rusa kasturi. Jadi dia punya di perutnya itu ada kantong yang bisa diambil. Ya, kantongnya tersebut berisi ini bahan minyak kasturi, dan ini jarang ya. Ini sangat mahal ya. Ini sangat mahal. Nah, maka kalau sudah jadi minyak, harganya juga sangat mahal. Ini kalau minyak kasturi yang asli. Kalau minyak kasturi cuma namanya banyak ya. Di toko-toko parfum juga banyak tulisannya kasturi, entah dari apa ya. Nah, bukan yang asli. Kalau yang asli sangat mahal, ini sangat wangi. Nah, dan Nabi mengatakan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari itu. Lebih wangi dari itu. Kapan ini? Pada hari kiamat nanti. Nah, tapi kalau di dunia gimana? Nah, ketika kita masih di dunia bagaimana bau mulutnya? Justru sebaliknya, orang yang berpuasa, apalagi kalau sudah mulai sore, siang sampai sore, umumnya orang yang puasa mulutnya bau. Dan itu wajar. Kenapa? Karena itu berasal dari dalamnya. Berasal dari dalam keluar. Meskipun dibersihkan dengan sikat gigi, nanti keluar lagi. Ya, di bau mulutnya di dunia ya. Tapi kalau di akhirat diganti dengan bau yang wangi. Ya, kenapa? Karena bau mulut ketika di dunia itu muncul karena sebab dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka nanti di akhirat diganti dengan bau minyak kasturi, bahkan lebih wangi. Sebagaimana orang yang jihad fisabilillah, meninggal syahid di medan perang. Ketika di dunia badannya terluka, penuh dengan luka, berlumuran darah. Darah itu warnanya merah dan bau amis ketika di dunia. Tapi nanti di akhirat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan walaun launud dam wa rihul bis. Warnanya memang warna darah merah, tetapi baunya bau minyak kasturi. Kenapa? Karena dia terluka mengeluarkan darah ketika di dunia sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat diganti dengan bau yang wangi, sama seperti orang yang berpuasa. Ketika di dunia mulutnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, karena itu sedang menjalankan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka di akhirat diganti dengan bau yang wangi. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan puasa yang berikutnya, yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa itu dua kebahagiaan? Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan walisaimi farhatani yafrahuhuma. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang akan dia rasakan. Apa itu? Nabi mengatakan yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka maka dia bahagia karena bukanya. Ini yang pertama. Apabila dia berbuka maka dia merasa bahagia karena sebab bukanya. Nah, barangkali kita semua yang pernah puasa pernah merasakan ini. Bagaimana ketika kita berbuka meskipun hanya dengan minuman yang sederhana, dengan air putih atau air teh, makanannya pun juga cuma sederhana, cuma korma, cuma gorengan, tidak seberapa. Tapi kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak puasa. Misalkan di keluarga kita ada sebagian yang karena sedang berhalangan, ibu-ibu yang mbak-mbak nggak puasa karena sedang halangan.
Kemudian di waktu maghrib mereka ikut makan di tempat yang sama, menunya sama, waktunya sama, bareng-bareng makannya. Apakah yang dirasakan sama antara orang yang enggak puasa dengan yang puasa? Tidak sama, berbeda, jauh lebih bahagia, merasakan kebahagiaan yang besar. Rasanya maces ya. Kebahagiaan yang luar biasa bagi siapa? Orang yang puasa. Padahal yang duduk di samping kita, keluarga kita yang lain, yang enggak puasa karena ada halangan, karena sedang haid misalkan, sama duduknya jejer, tapi tidak merasakan. Ini keistimewaan, keutamaan orang yang berpuasa, mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka. Ini kebahagiaan yang pertama. Kemudian kebahagiaan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan apabila bertemu dengan Rabbnya, maka dia bahagia karena puasanya. Apabila bertemu dengan Rabbnya, nanti di akhirat dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bahagia dengan puasa yang telah dikerjakan, karena dia akan mengetahui balasan dari puasa yang telah dia kerjakan. Dia mengetahui secara pasti, secara yakin apa yang dia dapatkan, maka dia bahagia karena sebab puasa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Baik, kemudian kita lanjutkan keutamaan puasa yang berikutnya, yaitu bahwasanya Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yang disebut pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Nabi bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah, yang akan masuk lewat pintu tersebut orang-orang yang puasa pada hari kiamat. Jadi khusus bagi orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak boleh masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Jadi kalau enggak puasa jangan harap bisa masuk ke pintu tersebut. Ini khusus bagi orang yang berpuasa. Yuqalu, nanti akan dikatakan, dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka kemudian mereka berdiri, kemudian masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh, enggak ada yang bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan selain mereka. Khusus bagi orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk semuanya, orang-orang yang puasa ini sudah masuk semuanya, maka ukhliqa, ditutup pintunya. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang masuk lagi. Ini pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Selain mereka nggak bisa. Baik, kemudian diantara keutamaan puasa yang lainnya, yaitu puasa itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Puasa itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Pada hari kiamat, di mana tidak ada yang bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut tidak manfaat lagi harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi harta kita nggak manfaat lagi. Mau mati di sangoni uang, nggak manfaat. Sebanyak apapun hartanya nggak manfaat. Demikian juga anak keturunan nggak bisa menolongnya kalau dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan pada hari kiamat bagaimana?
yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang akan lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Pada hari kiamat. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari tersebut masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Sibuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tidak lagi mengurusi orang lain. Tidak ingat orang-orang dekat di dunia. Kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, bahkan istrinya, bahkan anaknya ditinggal. Karena sibuk dengan diri. Ini pada hari kiamat seperti itu. Maka ketika itu kita membutuhkan ada yang bisa menolong kita. Di antaranya itu apa? Puasa. Puasa akan menjadi syafaat bagi kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, Nabi mengatakan wasyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Nah, puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Di puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, puasa berkata, ini puasa nanti berkata di hadapan Allah, ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar. Ya Rabbi, aku telah menghalangi dia dari makan, aku telah menghalangi dia dari menyalurkan syahwatnya di waktu siang. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku mintakan syafaat untuknya. Maka akhirnya diizinkan. Nah, maka akhirnya apa? Diizinkan. Jadi syafaat bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ketika di dunia orang tersebut telah meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya kepada istrinya karena sedang puasa. Puasa yang menghalanginya. Maka di hari akhir itu akan jadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah di antara keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang mau berpuasa. Maka sungguh sangat rugi orang yang ketika datang bulan Ramadan kemudian dia tidak mau berpuasa. Akan luput darinya keutamaan yang sangat banyak sekali. Dan justru sebaliknya dia akan mendapatkan ancaman yang berat di hari akhir nanti. Maka oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menyiapkan diri kita. Kita niatkan nanti di hari di bulan Ramadan depan, insya Allah kita akan benar-benar menjalankan ibadah puasa ini semata-mata karena Allah, dan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, bukan cuma sekedar melaksanakan puasa, tetapi juga kita menjaga kualitas puasa kita, yaitu dengan mengisi hari-hari puasa kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Baik, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian, wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.